wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang terhormat dosen penguji ujian UKIN PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Niwayan Triani. Saya mengajar di SMK Negeri 8 Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Malang, PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2023 dengan NIM 233128703270. Pada kesempatan hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2023 dengan mengajar dasar-dasar pakan ternak, di mana KD-nya adalah memahami karakteristik bahan pakan dan pakan ternak ruminansia, unggas, dan aneka ternak di kelas 10 ATR, Agribisnis Ternak Ruminansia. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar ke depannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik, Bu. Jadi seperti biasa ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih Dahulu. Ya, jadi ketua kelas tolong pimpin doa dulu ya. Sebelum kita mulai pelajaran ini, kita berdoa biar agama kita masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, oke, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Komang Sri Atini, Tadi, Bu. Sapriyadi, Ibu, Anak Agung Kadek Pradnyana, Ibu, Kadek Era Erawati, Wayan Purnamiasi, Ketut Erika Mei Citra. Ya, kalian hadir semua ya? Hadir. Ya, oke. Ya, bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Ya, alat tulisnya kalian? Siap. Sudah siap? Siap. Ya, oke. Jadi hari ini itu kita belajar mengenai dasar-dasar pakan ternak. Dasar-dasar pakan ternak. Di mana tadinya adalah memahami karakteristik bahan pakan ternak dan pakan ternak. Ya. Nah, siapa di rumah orang tuanya memiliki ada? ada, Ya, ada. ada, Ya, oke. Ternak apa yang dimiliki anak-anak? sapi, Terus apa lagi? Ayam. Ya, apa lagi? babi, Babi. Ya. Nah, kalau dia pakan ternak sapi, kalau dia ternak sapi atau ternak ruminansia, kira-kira pakan apa yang diberikan? Rumput. Terus apa lagi? Legum. Jenis legum itu seperti apa? Nah, apa lagi? Jati. Jati termasuk dalam legum atau tidak? Tidak. Dia termasuk apa? Daun-daunan. Termasuk daun-daunan. Jadi yang termasuk legum itu apa saja? Nyamang, telur, pohon. Berarti di rumahnya kalian itu, ternaknya kalian itu diberikan legum. Ya. Campur. Berarti diberikan apa saja? Rumput, legum,
Jangan lagi kalian sebutkan lagi kacang-kacangan karena legum itu adalah sama dengan kacang-kacangan, ya. Ya. Berarti di rumahnya kalian ternak, di rumahnya kalian itu khususnya ruminansia, ternak ruminansia itu apa saja? Sapi, ya. Nah, khususnya ternak sapi, jadi kalian berikan rumput sama legum. Kira-kira pernah tidak kalian berikan dedak? Tidak. Tidak pernah. Nah, terus kalau ternak ayamnya diberikan apa? Beras. Jagung. Ya, dedak, ya. Ya, oke. Jadi oke anak-anak, ya. Jadi kita belajar mengenai dasar-dasar pakan ternak, di mana KD-nya adalah memahami karakteristik bahan pakan dan pakan ternak ruminansia, unggas dan aneka ternak. Ya, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama, ya, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi bahan pakan dan pakan ternak berdasarkan sumbernya dengan baik. Ya. Terus yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membedakan bahan pakan berdasarkan sumbernya dengan benar, ya. Terus yang ketiga, ini tujuan yang ketiga, ya. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menerapkan konsep atau prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan konsep bahan pakan dan pakan ternak dengan benar. Ya. Jadi itu ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Ini adalah klasifikasi bahan pakan secara internasional, ya. Ini secara internasional bahan pakan dapat dibagi menjadi 4, ya. Jadi yang pertama itu ada pastur. Yang kedua ada hijauan kering. Yang ketiga ada silase. Yang keempat ada sumber energi. Yang kelima ada sumber protein. Yang keenam ada sumber mineral. Ya, oke. Yang ketujuh ada sumber vitamin. Ya, yang ketujuh ada sumber vitamin. Yang kedelapan ada aditif. Ya, oke. Nah, ini adalah hijauan segar atau pastur. Ini tanaman pada hijauan yang diberikan secara segar, ya. Jadi kita memberikan ternaknya dalam keadaan segar. Berarti begitu kita mengambil rumput, kita langsung memberikan pada ternak tanpa ada perlakuan apapun, ya. Jadi hijauan segar itu ada 3. Ya, ada apa saja? Ya, ada legum, ada juga segar, ya. Oke, kalau hijauan kering atau jerami, ya. Kalian mungkin sering lihat hijauan kering atau jerami, ya. Ya, jadi itu merupakan pakan ternak juga, ya. Nah, lanjut lagi ada silase. Jadi silase itu adalah bahan pakan yang berasal dari hijauan namun difermentasi. Nah, lanjut lagi. Ada bahan pakan sumber energi. Ya, betul. Bahan pakan sumber energi contohnya seperti bijian, umbi, itu ada jagung, ya. Terus bahan pakan sumber protein. Itu ada apa? Ada ya, ikan, kacang-kacangan, ya, atau biji-bijian, ya. Lanjut ada
selanjutnya ada zat adit. Ya. Jadi ini contohnya seperti antibiotika, hormon, ya, obatan, zat pewarna, zat pemberi bau, dan bahan pengisi. Iya, oke, luar biasa. Berikan apresiasi dulu anak-anak. Semangat anak-anak. Iya, oke. Nah, sekarang kalian Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Ya, silakan untuk kelompok. Ya, silakan untuk kelompok ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Ya, kelompok 1. Di sini. Kelompok 2. Ya, jadi ini media yang Ibu bagikan. Jadi bahan ajarnya ada di sini. Ini LKPD-nya ya. Nah, silakan kalian mengerjakan. Ini untuk kelompok 2 ya. Nah, ini bahan ajarnya. Ini LKPD-nya. Ya, silakan. Jadi kalian kerjasama ya. Mengerjakannya dengan cara bekerjasama ya. Gimana? Ada yang tidak dipahami? Paham semua? Paham? Kelompok 1 paham? Kelompok 2? Paham? Kelompok 2? Paham? Oke, silakan mengerjakan ya.
presentasikan ya. Jadi yang pertama kelompok 1 dulu yang presentasikan ya. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yana Cahyani, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari ujian kembali. Soal yang pertama, berdasarkan asalnya bahan pakan ternak dapat dibagi menjadi 3, yaitu bahan pakan berasal dari tanaman, berasal dari hewan, berasal dari ikan. Klasifikasikanlah bahan pakan yang terdapat dalam bahan ajar berdasarkan asalnya. Bahan pakan yang berasal dari tanaman: rumput, bisa rumput lapangan, rumput tanaman, rumput ginting, rumput bakala, rumput pelunjana, rumput hutan, daun leguminosa. Sisa hasil panen seperti jerami, baik jerami padi, jerami kedelai, jerami jagung, maupun jerami kacang tanah. Bahan pakan yang berasal dari ikan, contohnya tepung ikan dan tepung kepala udang. Tepung ikan berasal dari ikan sisa atau buangan yang tidak dikonsumsi oleh manusia. Bahan pakan berasal dari hewan. Bahan pakan hewani yang biasa digunakan adalah tepung ikan, tepung tulang. Beberapa bahan pakan hewan yang lain adalah cacing, serangga, dan lain-lain. Soal kedua, berdasarkan kebiasaan, bahan pakan ternak dibagi menjadi 2, yaitu bahan pakan konvensional dan bahan pakan intervensional. Bedakanlah bahan pakan yang termaksud dalam bahan pakan konvensional dan bahan pakan intervensional pada bahan ajar. Jawabannya, yang pertama, bahan pakan konvensional adalah bahan baku yang sering digunakan dalam pakan yang biasanya mempunyai kandungan nutrisi yang cukup, misalnya protein, dan disukai ternak. Kedua, bahan pakan inkonvensional adalah bahan pakan yang tidak atau belum lagi dipakai menyusun langsung. Terima kasih. Ya, sekarang kira-kira ada tidak pertanyaan mengenai ini presentasi dari kelompok 1? Ya, kapangannya? Ya, oke, silakan. Ya, coba ulangi, kasih keras suaranya. Kalau bisa berdiri ya. Jelaskan mengapa penggunaan pakan yang dapat terjadi terhadap keberhasilan menggunakan manusia, tugas maupun tugas lain. Ya, kelompok 1 bagaimana? Didengar soalnya? Ya, silakan dijawab ya. Ibu. Ya, oke, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena pakan berkualitas dapat mempengaruhi kualitas daging yang diproduksi. Ya, oke. Itu jawaban dari kelompok 1 ya. Ya, mungkin ada tambahan? Ada tambahan? Ya, ada tambahan? Ada, Bu. Ya. Ada tambahan? Ya, tadi soalnya mengapa? Soalnya iya, jadi soalnya mengapa
terhadap pertumbuhan ya, terhadap keberhasilan apa? Peternaknya. Ya, tadi jawabannya apa? Karena pakan berkualitas dapat mempengaruhi kualitas daging yang diproduksi. Ya, karena pakan yang baik berpengaruh terhadap kualitas daging. Jadi bukan cuma kualitas daging ya. Jadi mempengaruhi juga pertumbuhannya. Kalau pakan yang berkualitas kita berikan kepada ternak ya, tentunya ternak akan cepat apa? Cepat besar, cepat gemuk ya. Nah, selain itu juga untuk reproduksinya. Jadi kalau diberikan pakan yang berkualitas, reproduksinya juga bagus ya. Ya, oke. Nah, bagaimana dengan kelompok 2? Puas dengan jawabannya? Ya. Oke. Atau ada lagi pertanyaan? Ya, masih semangat anak-anak? Semangat, yes. Masih semangat anak-anak? Semangat, yes. Iya. Jadi harus tetap semangat ya. Nah, ya, oke. Karena tidak ada lagi pertanyaan dari kelompok 2, jadi sekarang silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kalesan. Karena saya dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan dari hasil dari kelompok 2. Berdasarkan hasilnya bahan pakan ternak dapat dibagi menjadi 3, yaitu bahan pakan berasal dari tanaman, berasal dari hewan, berasal dari ikan. Klasifikasi lihatlah bahan pakan yang terdapat dalam bahan ada berdasarkan asalnya. Hijauan pakan ternak merupakan bahan pakan yang mengandung serat yang diberikan oleh ternak untuk menjaga fungsi normal saluran pencernaan. Bahan pakan yang berasal dari tanaman yaitu rumput, daun, labu, legume, medusa, jerami, padi. Bahan pakan yang berasal dari hewan, tepung daging dan tulang. Bahan pakan yang berasal dari ikan, dadak gandum, tepung kacang tanah, tepung ampas tahu. Berdasarkan kebiasaan bahan pakan ternak dibagi menjadi 2, yaitu bahan pakan konvensional dan bahan inkonvensional. Bedakanlah bahan pakan yang termasuk dalam bahan konvensional dan bahan inkonvensional pada bahan ajar. Bahan pakan konvensional adalah bahan baku yang sering digunakan dalam pakan yang biasanya mempunyai kandungan nutrisi yang cukup, dalam kurung misalnya protein dan sesuai ternak. Bahan pakan inkonvensional adalah bahan pakan yang tidak atau belum lazim dipakai untuk menyusun ransum. Sekian, terima kasih. Penampilan dari kelompok 2 ya. Nah, bagaimana dengan kelompok 1? Kira-kira ada tidak pertanyaan? Kalau memang ada, siapa? Angkat tangannya. Ya, silakan. Jelaskan menurut kalian bahan pakan yang baik untuk ternak manusia, Iya, oke. Itu adalah pertanyaan dari kelompok 1 ya. Jadi kelompok 1 itu bertanya, ya. Jadi jelaskan menurut kalian ya bahan pakan yang baik untuk ternak ruminansia, unggas dan aneka ternak. Itu pakan yang baik itu seperti apa, gitu ya. Jadi silakan kepada kelompok 2
jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pakan yang baik dan berkualitas adalah pakan yang mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan air. Iya, oke. Itu adalah jawaban dari kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok 1? Puas. Ya, oke. Berikan apresiasi. Ya, jadi jawabannya luar biasa. Bagus sekali ya. Nah, jadi pakan yang diberikan kepada ternak itu harus mengandung protein. Apa lagi? Karbohidrat, lemak, vitamin, ya, mineral, ya. Ya, oke. Jadi itulah yang dikatakan pakan yang baik, harus memenuhi semua unsur. Ya, oke. Nah, sekarang Ibu koreksi nih ya hasil diskusi kelompoknya kalian ya. Oke, ini untuk kelompok 1. Jadi ini tadi kalian sudah presentasikan. Jadi berdasarkan asalnya bahan pakan ternak itu dibagi menjadi 3 ya. Nah, bahan pakan yang berasal dari tanaman, bahan pakan yang berasal dari hewan, dan bahan pakan yang berasal dari ikan. Ya, oke. Jawabannya sudah bagus ya. Dimana ini bahan pakan yang berasal dari tanaman itu ada rumput ya, ada legum seperti itu ya. Terus ada dedak juga ya yang berasal dari tanaman. Terus ada bekatul ya, ada ampas tahu seperti itu ya. Oke, terus lanjut bahan pakan yang berasal dari hewan itu ada apa? Ada apa anak? Contohnya seperti apa? Ada tepung ikan, tepung apa? Tepung bulu, tepung daging ya, tepung hati itu yang berasal dari hewan. Terus yang berasal dari ikan ada tepung ikan, tepung apa lagi? Tepung kepala ikan. Ya, oke. Jawabannya sudah bagus ya. Nah, sekarang Ibu koreksi hasil presentasi dari kelompok 2. Jadi kelompok 2 juga sudah bagus, namun masih ada kesalahan di sini ya. Ya, coba perlu kalian perhatikan. Ini masih ada kesalahan di mana di sini bahan pakan yang berasal dari ikan, gitu ya. Di sini contohnya ada dedak. Di sini ada dedak, ada tepung kacang tanah, ada ampas tahu. Berarti di sini salah, artinya kurang tepat ya. Jadi kalau di sini bahan pakan yang berasal dari ikan itu ada tepung ikan, tepung kepala ikan. Jadi bisa diperbaiki mungkin ya untuk kelompok 2 ya. Oke, jadi jawabannya sudah bagus, cuma kurang diperbaiki ya. Masih ada yang kurang ya, masih ada yang belum pas ya, belum tepat. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa anak-anak? Siapa yang bisa simpulkan? Ya, oke. Jadi kesimpulan pembelajarannya adalah bahan pakan internasional dibagi menjadi 8, yaitu pastur atau daun segar, hijauan kering, silase, sumber energi, sumber protein, dan sumber vitamin. Iya, betul sekali ya. Berikan apresiasi. Ya, oke, betul sekali ya. Jadi hari ini tuh kita belajar mengenai ada pastur, ada hijauan kering, ada silase, ya. Ada apa lagi? Sumber energi, ada
sumber protein, ya, sumber vitamin, sumber mineral, ya, ada juga zat aktif. Ya, oke. Mungkin ada yang bisa menambahkan kesimpulan pembelajaran kita hari ini juga mengenai apa? Ya, silakan. Berdasarkan asal bahan pakan dapat dibagi menjadi 3, berasal dan tanaman hewan ikan. Ya, berasal dari tanaman, berasal dari hewan, dan berasal dari ikan. Ya, oke, berikan apresiasi anak-anak. Ya, bagaimana anak-anak? Masih semangat? Semangat, semangat, semangat. Yes. Iya, luar biasa sekali ya. Jadi untuk minggu depan ya, kita belajar mengenai bahan pakan berdasarkan kandungan nutrisinya ya. Oke, paham anak-anak? Paham. Masih semangat anak-anak? Semangat, semangat, semangat. Yes. Iya, oke. Nah, sekarang Ibu berikan kalian tes ya. Ini. Jadi silakan kalian kerjakan. Gimana? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah bisa dikumpul ya. Jangan lupa tulis nama ya. Jadi setelah kalian belajar mengenai memahami karakteristik bahan pakan ternak dan pakan ternak, kira-kira apa yang kalian rasakan? Senang. Iya, luar biasa ya. Kalau kalian merasa senang. Oke. Nah, kira-kira ada pertanyaan? Tidak. Kalau memang tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri saja ya pembelajaran kita hari ini ya. Nah, jadi sebelumnya seperti biasa di awal kita ada doa ya, di akhir juga ada doa. Jadi kepada ketua kelas silakan pimpin doa dulu ya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing berdoa.